sungguh cerah sekali. Udara yang segar, suara burung kicau yang merdu, bunga-bunga yang bermekaran, dan aku juga masih diberi nafas hidup oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini semua berkat kemurahan-Mu. Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian juga merasakan apa yang aku rasakan? Aku harap juga begitu. Sekarang aku mau ajak kalian untuk mengucap syukur nih teman-teman. Yuk kita berdoa untuk menyambut hari ini agar lebih semangat dan bersuka cita. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai peribadahan hari ini. Tolong bimbing dan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Oh iya teman-teman, aku sampai lupa. Kalau hari ini tuh hari Minggu ya, berarti ini saatnya kita untuk beribadah dong. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus buat semua penyertaan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ayo teman-teman, kalian sudah siap kan untuk memuji Tuhan bersamaku? Yuk kita sambut hari ini dengan penuh sukacita. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Wah teman-teman, ingat selalu ya bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memelihara burung-burung di udara dan bunga di padang loh. Ternyata kita sebagai anaknya juga selalu dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ih, bunga-bungamu kok jelek amat sih? Sama dengan mukamu. Sirik amat sih kamu. Emang kenapa? Kamu iri kan? Karena kamu gak punya bunga seperti yang aku punya. Aku punya banyak bunga kok di rumah. Gak kayak punyamu. Bunganya cuma dikit, jelek-jelek, persis yang punya. Yeay. Kamu, awas kamu ya. Kamu tuh yang jelek. Hai Kak Widya. Kenapa ya dengan kamu? Kok wajahmu kesel gitu sih? Gimana aku gak kesel coba? Barusan ada tetangga sebelah rumah datang ngampiri aku, terus tiba-tiba mengejek bunga-bungaku. Oh ya? Dan dia bahkan mendorong aku. Mendorong kamu? Terus kamu bales? Ya jelas dong Kak Lina. Aku udah didorong, jadi aku balas dorong dia juga. Ya ampun Kak Widya, itu perbuatan yang gak baik loh. Dan juga perbuatan yang gak disuka sama Tuhan. Kamu tahu kan itu Kak Widya?
Iya sih, abisnya aku udah sebel banget Kalina. Kalau kamu sebel, berarti kamu bukan anak Tuhan yang baik dong. Berarti tandanya kalau kamu pengen jadi anak Tuhan yang baik, Kak Widya harus minta maaf sama tetangganya. Walaupun yang bikin salah dia duluan. Mau kan Kak Widya? Baiklah. Gitu dong. Tuhan Yesus kita itu ingin anak-anaknya tidak membalas perbuatan yang buruk. Justru Tuhan Yesus ingin menyuruh kita untuk mau mengakui kesalahan kita, meminta maaf, dan tidak mengulangi perbuatan kita lagi. Iya, maafkan aku. Aku memang salah. Teman-teman, ingat ya, bahwa kita harus selalu dapat mengakui kesalahan kita, meminta maaf, dan tidak mengulangi perbuatan kita lagi. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang pengasih dan Dia juga ingin anak-anaknya untuk bisa mengasihi sesama. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus kita itu memang Tuhan yang paling kuat, hebat, dan yang terbesar di seluruh muka bumi dan di dalam hidup kita. Teman-teman yang ada di rumah, yuk kita pujikan kuat, hebat, dan besar. Teman-teman, bangkit berdiri yuk. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Oh iya Kalina, gak terasa ya kita udah di akhir bulan November. Oh iya benar-benar. Dan sebentar lagi kita akan berganti bulan baru, bulan Desember. Bener juga tuh Kak Widya. Bulan yang pasti ditunggu-tunggu sama kita orang Kristen. Natal. Betul, kita akan menyambut Natal. Wah, berarti kita akan menyambut hari Natal ya. Kalau seperti itu, kita nggak bisa kumpul-kumpul dong Kak Tapi Widya. Kak, gimana? Kan biasanya Natal kita kumpul-kumpul, tukar kado. Ya, mau gimana lagi Kak Widya? Ya kan? Gak ada masalah sih. Walau kita masih dalam kondisi pandemi karena adanya virus corona, kita tetap bisa melaksanakan Natal, merayakan hari Natal bersama keluarga walau hanya di rumah saja. Jadi teman-teman yang ada di rumah gak usah sedih. Yang terpenting dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus ke dunia, yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan
mau mengaku salah, meminta maaf, dan tidak mengulangi lagi segala perbuatan buruk pada diri kita dengan bertobat. Betul sekali. Dengan bertobat berarti kita mau mengakui bahwa selama ini kita tidak menaati Allah dan berkenan untuk berbalik menjadi taat kepadanya. Betul. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita ulang dari depan ya teman-teman. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Teman-teman semua, kita akan berdoa firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan bimbing kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman yang ada di rumah, dibuka ya Alkitabnya dari Matius 3 ayat 1 sampai 12. Begini firman-Nya. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan,
Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Halo teman-teman yang ada di rumah, selamat pagi, shalom. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Pasti luar biasa. Seneng ya bisa ketemu saya lagi. Dengan kalian nih, tetap semangat dan tetap di rumah saja. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kak Lina mau tanya nih, di antara kalian pernah nggak sih membuat temennya seperti gambar berikut ini? Iya betul, itu gambar apa tadi? Menangis. Kira-kira teman-teman yang ada di rumah, kenapa kalian bisa membuat teman kalian jadi menangis? Mungkin kalian sedang berebut mainan, makanan, atau bahkan kalian memukul teman kalian ya? Nah, kalau teman kalian sudah menangis, apa nih yang kalian akan lakukan? Apa langsung ditinggal pergi gitu aja? Terus kalian bermain dengan teman yang lain? Dan bagaimana seharusnya kalian bersikap sebagai anak Tuhan jika telah menyakiti temanmu? Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan bersama-sama belajar dari tokoh seorang Yohanes Pembaptis. Kalian masih ingat kan dengan tokoh ini? Sekarang aku mau tunjukin dan ingetin kembali kepada kalian. Siapa sih tokoh Yohanes Pembaptis ini? Teman-teman sudah siap kan? Yuk kita simak bersama cerita tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Dia adalah seseorang yang memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya pun sangat unik, yaitu belalang dan madu hutan. Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk mewartakan ajakan bertobat. Apa ya itu bertobat? Bertobat itu mengaku salah, meminta maaf, dan tidak mengulanginya lagi. Coba teman-teman yang ada di rumah, ulangi pelan-pelan ya. Bertobat itu mengaku salah, meminta maaf, dan tidak mengulanginya lagi. Yohanes Pembaptis mengajak orang banyak untuk bertobat. Dan akhirnya orang banyak yang beramai-ramai datang untuk mendengarkan Yohanes Pembaptis. Lalu apa ya kira-kira yang dilakukan oleh banyak orang itu setelah mendengarkan Yohanes Pembaptis? Wow, ternyata mereka mau bertobat. Itu berarti mereka mau mengaku salah, meminta maaf, tidak mengulangi lagi. Sebagai tanda bahwa mereka bertobat, mereka akan dibaptis, yakni akan dimasukkan ke dalam air
Seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, kira-kira nih buat apa sih mereka bertobat? Dan untuk apa mereka harus mengaku salah, meminta maaf, tidak mengulangi lagi? Oh, ternyata jawabannya adalah mereka mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dunia yang perlu disambut dengan hati yang sudah baik. Tuhan Yesus mau menerima semua orang yang sudah siap untuk menyambut kedatangannya, yakni mereka yang sudah bertobat. Teman-teman, kira-kira nih buat apa sih mereka bertobat? Dan untuk apa mereka harus mengaku salah, meminta maaf, tidak mengulangi lagi? Oh, ternyata jawabannya adalah mereka mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dunia yang perlu disambut dengan hati yang sudah baik. Tuhan Yesus mau menerima semua orang yang sudah siap untuk menyambut kedatangannya, yakni mereka yang sudah bertobat. Teman-teman yang ada di rumah, gimana nih? Udah tahu kan siapa Yohanes Pembaptis tadi? Teman-teman sudah ingat kan dengan tokoh ini? Sekarang aku mau bertanya lagi nih. Kira-kira kalau kalian menyakiti teman sampai membuat mereka menangis seperti gambar di awal tadi, termasuk perbuatan baik atau tidak? Salah atau tidak? Tentu itu adalah perbuatan yang kurang baik teman-teman. Karena seharusnya kita bisa bermain bersama dan tidak menyakiti teman. Apakah bermain jadi menyenangkan jika ada teman kita yang sedih dan menangis? Kalau teman-teman tahu itu perbuatan yang kurang baik, maka seharusnya sebagai anak Tuhan yang baik, apa nih yang harus kalian lakukan? Iya betul, kita harus mengaku salah, meminta maaf, tidak mengulangi lagi perbuatan kita tadi. Kalau teman-teman sudah mengaku salah, meminta maaf, tidak mengulangi lagi, kira-kira teman kita jadi senang atau tambah sedih ya? Apakah teman kita akan kembali senang dan bergembira? Ya, jawabannya teman kita pasti akan senang dan mau bermain lagi bersama kita. Apalagi sebentar lagi kita akan menyambut hari Natal loh. Supaya sama dengan orang-orang di Yerusalem yang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, kita pun juga mau mempersiapkan diri loh menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Nih teman-teman, aku tunjukin beberapa gambar yang menunjukkan sikap bertobat kepada Tuhan Yesus. Nih, diperhatikan ya. Coba lihat gambar yang pertama. Ada gambar anak yang sering marah-marah dan melawan orang tuanya.
Dan setelah bertobat, dia menjadi anak yang patuh kepada orang tuanya dan mendengarkan nasihat orang tua. Tara, gambar yang kedua. Sering memukul teman sekolah ataupun teman bermain di rumah. Nah, setelah ia bertobat, ia menjadi anak yang mau menyayangi dan mengasihi temannya. Dan gambar yang ketiga, Tara, sering marah-marah kepada ibu guru atau bapak guru. Siapa yo di antara kalian seperti ini? Gak ada ya? Nah, setelah dia bertobat, si anak jadi mau mendengarkan nasihat ibu atau bapak guru. Teman-teman, dari ketiga gambar tersebut, pernah gak sih kalian berbuat seperti itu? Kakak harap gak pernah ya. Kalaupun pernah, segeralah bertobat. Teman-teman, persiapkan dirimu karena Yesus akan lahir. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang ada di rumah, mari kita perbarui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman dimohon bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Oh iya Wid, seperti yang telah dikatakan di depan tadi dan di waktu firman, bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus selalu berdoa dan bertobat, mohon ampun atas semua dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama ini. Apalagi aku yang banyak salah sama kamu Kak Widya. Iya sama-sama, aku juga banyak salah sama Mbak. Jadi mulai hari ini kita harus belajar mengakui salah, minta maaf, tidak mengulangi lagi dan semua perbuatan buruk kita. Ya kan Kak? Ya sama-sama ya. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, aku harus segera bertobat. Kita akan pujikan sambil memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Teman-teman yang ada di rumah, persiapkan persembahanmu ya. Kita pujikan, aku harus segera bertobat. Jika aku melawan Allah, aku pasti dihukum. Aku harus segera bertobat dan mengakui dosa-dosaku. Jika aku melawan Allah, aku
Teman-teman yang ada di rumah, saatnya kita berdoa syafaat. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih banyak Tuhan telah menyertai dan membimbing kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang indah. Jadikan kami menjadi anak Tuhan yang pengasih, yang pemaaf, dan tidak mengulangi perbuatan buruk kami lagi. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami berdoa untuk negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, membersamai negara Indonesia kami tercinta ini yang masih dalam masa pandemi. Kiranya Tuhan lindungi kami umat-Mu Tuhan, agar kami terbebas dari virus corona ini. Tuhan, lindungi Bapak Presiden, Bapak Wakil, dan jajarannya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menguatkan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka. Kami pun juga berdoa untuk gereja kami. Lindungi gereja kami ya Bapak. Kiranya gereja kami senantiasa dapat bertumbuh dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini, yang masih dalam sekolah. Lindungi kami Tuhan, walau kami harus belajar bersekolah di rumah Tuhan, tetap Kau berikan kami kesehatan, kepintaran dalam kami menuntut ilmu. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan mama papa kami, berilah mereka kesehatan, kekuatan dalam mendidik kami dan membesarkan kami. Kiranya damai sukacita-Mu selalu menyelimuti keluarga kami. Tak lupa juga kami berdoa untuk persembahan kami yang sedikit ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Walau hanya sedikit, biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang dan untuk mempelebar kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga tak akan berlama-lama di sini. Kami akan melakukan kegiatan kami kembali Tuhan. Lindungi kami, sertai kami 1 minggu ke depan. Kiranya Kau senantiasa memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami berkarya di dalam nama-Mu. Tuhan, inilah seru doa dan harapan kami. Kiranya kasih sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu melindungi kehidupan kami anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapkan dirimu. Kita sambut lahirnya Tuhan Yesus ke dunia dengan hati yang bersih dan penuh sukacita. Tetap di rumah saja, selalu berdoa dan katakan, Tuhan Yesus baik. Teman-teman yang ada di rumah, demikian ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian dan kita katakan Tuhan Yesus itu baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita kembali ke depan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.